anil qiyami fil faridoti sholat jalisan. Ketika seseorang itu sakit, terus dia tidak mampu untuk sholat berdiri, maka dia harus sholat dalam keadaan duduk. Jadi ini bedanya sholat dengan yang lain. Sholat walaupun sakit itu masih wajib sholat. Selama nyawa masih di tenggorokan, itu orang kalau masuk waktu sholat, dia harus sholat. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, seperti misalkan sakit, tidak bisa berdiri, sholat harus dalam keadaan duduk. Bersesucinya gimana Pak Yai? Kalau masih bisa wudhu, diwudukan. Misalkan Mas Dimas gotong, iki wudhu, yo rasa praktek nopuk gotong, ora usah ngupuk praktek nopuk gotong. Lah, kalau nggak bisa wudhu, maka dengan tayamum. Tayamumnya besok praktek-prakteknya. Ya, yang penting sholat dulu. Sholatnya bagaimana? Sama, gerakannya sama, niatnya sama. Ayo, usolli fardhul maghribi. Nah, ketika takbiratul ihram jelas, Allah niat ingsun, saya berniat sholat zuhur, terus pelak akbar, sama. Baca iftitahnya sama, Fatihahnya sama, suratnya sama. Nah, kemudian setelah membaca surat apa berarti? Ruku. Rukuknya ini memegang lutut. Ini misalkan sakit, lututnya di sini ya memegang dengkulnya mana? Nah, ini memegang dengkul sambil sedikit baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sama. Kemudian sujud harus lebih rendah daripada rukuk tadi. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Terus duduk di antara dua sujud sama seperti semula, Rabbi firli warhamni, seterusnya. Kemudian sujud lagi. Subhana rabbil a'la. Nah, kemudian ini setelah sujud Allahu akbar. Jangan takbirnya kalau rakaat pertama jangan diangkat. Kalau diangkat itu ketika habis tahiyat awal, takbiratul ihram. Jadi rakaat kedua ya biasa Allahu akbar. Kalau dari tahiyat awal baru mengangkat tangan Allahu akbar. Oke. Nah, ini berarti dapat berapa rakaat? 1 rakaat dan seterusnya. Tahiyatnya sama, nanti tahiyatnya di sini. Ya, terus yang sini. Nah, ini ketika sholat tidak mampu untuk berdiri, maka sholat dengan duduk. Kemudian waman ajaza anil julusi sholat muttaji'an. Kalau tidak bisa duduk, maka sholat dalam keadaan turu miring. Jadi ada turu miring karo mlumah. Iki piye awakmu nek praktek turu miring iki? Oh ya, Miringnya ke kanan. Miring. Ya, ke kanan. Kok loro kok lincah men? Yang menghadap kiblat itu kakinya. Fa'in ajaza anil itijai sholat mustalqiyan ala dhuhrihi wa rijlahu lil kiblati. Yang menghadap kiblat itu kakinya. Berarti kakinya di sini. Lah. Sini. Iya toh, berarti lah. Ini terlentang. Lah, setelah tidak bisa berdiri kan duduk. Setelah tidak bisa duduk itu terlentang, kaki sini ditempel sini, seret, maksudnya turun miring. Lah, seperti ini. Lah, ini takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Nek turun miring ini tangannya jek sobat ora mas? Wong loro sampai jek iso? Masih, tapi bisa kadang diinfus. Ya, diinfus. Oh, diinfus. Lah, kalau bisa digerakkan, kalau enggak, lah ini isyarahnya pakai kepala. Jadi kabiro, kemudian iftitah Fatihah, kemudian surat, terus ruku, Allahu akbar. Lah, ini diangkat agak ke sini. Nah, kemudian kembali lagi sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar, sujud agak ke sini, tapi nggak perlu ditekan, sama dengan ruku nggak apa-apa. Jadi ini hanya isyarah tok, tidak harus sesuai, harus hanya isyarah tok. Paham ya? Oke. Lah ini kalau turun miring misalnya, sekarang tidur terlentang. Lah seperti ini menghadap kiblat. Ya, Allahu Akbar, doa-doanya sama, semua sama, isyarahnya pakai kepala. Kalau nggak bisa pakai kepala, isyarahnya pakai kedipan mata. Jadi setiap Allahu Akbar ketip, Allahu Akbar ketip, Allahu Akbar, isyarahnya pakai tangan. Setiap gerakan rukun-rukun fi'li dan kaulinya itu dengan mata. Kalau sudah tidak bisa menggerakkan dengan mata, pakai apa? Yus mati. Yus mati. Sudah paham Mas ya? Karena Mas Usman ini kan pekerjaannya ngantar orang sakit ke beberapa rumah sakit, makanya dia tanya seperti ini agar jangan sampai orang sakit meninggalkan sholat. Oke Mas ya.